Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komala Siti Hartina dari kelas 4E NPM 18 1063 1080 154 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah Alih Wahana Cerpen Menjadi Drama yang saya buat. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas pengarang dari cerpen yang saya ambil untuk diubah menjadi naskah drama. Saya mengambil cerpen yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi dari buku kumpulan cerpen Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Buku tersebut karya Eka Kurniawan. Nah, Eka Kurniawan ini lahir di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 November 1975. Ia adalah seorang penulis asal Indonesia yang menamatkan pendidikan tinggi dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia terpilih menjadi salah satu Global Thinkers of 2015 dari jurnal Foreign Policy. Skripsinya diterbitkan dengan judul Pramudia Nantatur dan Sastra Realisme Sosialis, diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Aksara Indonesia 1999. Kemudian pada debut novel pertamanya dia banyak meraih perhatian dari pembaca sastra Indonesia yang berjudul Cantik Itu Luka, terbit pertama kali oleh penerbit Jendela 2002, terbit kembali oleh Gramedia Pustaka Utama 2004, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang oleh Rebecca Ota dan diterbitkan oleh Shinfusha 2006, dialih bahasakan oleh Annie Tucker, New Direction Publishing 2015. Kemudian disusul dengan novel keduanya yang berjudul Lelaki Harimau, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama 2004, dialih bahasakan oleh Labodali Sambiring dengan judul Man Tiger, Versobook 1 Oktober 2015. Pada tahun 2016, Man Tiger terpilih masuk nominasi panjang penghargaan The Man Booker International Prize 2016. Kemudian beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Eka Kurniawan. Yang pertama itu ada Prince Claus 2018 dari Kerajaan Belanda, yang kedua ada Emerging Voice 2016 di New York, dan yang ketiga ada World Readers Award 2016. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alih wahana. Menurut Sapardi Djoko Damono, alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga dialih wahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lain. Tadi kata Sapardi Djoko Damono kan alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian lain. Alih wahana yang dimaksud di sini tentu saja berbeda dengan terjemahan. Terjemahan dan penerjemahan adalah pengalihan karya sastra dari satu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan alih wahana adalah pengubahan karya sastra atau kesenian menjadi jenis kesenian lain. Sapardi Djoko Damono mencontohkan seperti cerita rekaan diubah menjadi tari, drama, atau film. Bahkan bukan hanya itu, alih wahana juga terjadi dari film menjadi novel, atau bahkan sebaliknya, dan puisi yang dilahirkan dan dilukiskan, atau lagu dan sebaliknya. Kemudian dalam alih wahana makalah ini saya menggunakan cerpen yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi yang saya alih wahanakan menjadi sebuah naskah drama. Naskah drama tersendiri mempunyai pengertian adalah satu genre karya sastra yang sejajar dengan prosa dan puisi, tetapi berbeda dengan prosa maupun puisi. Naskah drama memiliki bentuk sendiri, yaitu ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan punya kemungkinan dipentaskan. Menurut Waluyo 2003 halaman 2.
Kemudian naskah drama yang telah saya buat itu berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Saya mengambil cerpen tersebut untuk saya jadikan naskah drama karena menurut saya cerpen tersebut ceritanya bagus, terdapat amanat di dalamnya, dan juga cocok untuk cerita-cerita anak zaman sekarang. Selain itu, bahasanya juga bahasa sehari-hari, jadi mudah untuk dimengerti. Kemudian menurut saya alur jalan cerita dalam cerpen tersebut juga menarik, sehingga saya tertarik untuk membuat naskah dramanya. Kemudian ada unsur intrinsik naskah. Unsur intrinsik naskah itu kan terdiri dari tema, pesan atau amanat, plot atau alur cerita, tokoh dan penokohan, dialog, setting atau latar, dan bahasa. Tentu kita semua pasti sudah tahu kan pengertian dari masing-masing unsur intrinsik tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari naskah drama yang telah saya buat, yaitu Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Yang pertama itu ada tema. Tema yang saya ambil sebelumnya pada naskah drama saya ini tidak banyak mengalami perubahan. Saya hanya menambahkan sedikit cerita dan mengubah nama tokoh yang ada pada cerpen sebelumnya. Tema yang saya ambil ini sesuai dengan tema pada cerpennya, yaitu kesedihan yang mendalam seorang wanita yang gagal pada cinta pertamanya dan bangkit dengan penuh pengharapan pada cinta terakhirnya. Kemudian yang kedua ada pesan atau amanat. Dalam naskah drama saya ini punyai pesan dan amanat yang sama dengan cerpennya, yaitu setiap orang, setiap individu, setiap manusia harus mempunyai semangat hidup, tidak boleh merasa putus asa hanya karena takut tidak menemukan cinta. Karena hidup bukan hanya tentang cinta saja, tidak boleh menjadi manusia yang cepat merasa putus asa hingga melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Seseorang harus bangkit untuk menemukan kebahagiaan dan mengejar harapan yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga itu ada plot atau alur cerita. Pada naskah drama saya ini sama dengan cerpennya, yaitu memiliki alur maju. Karena naskah drama saya ini menceritakan kisah yang menggunakan penempatan waktu yang terus berjalan maju ke depan, tidak ada pengulangan kisah atau flashback. Kemudian selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Nah, pada tokoh dan penokohan ini saya mengubah nama tokoh tersebut, tetapi tidak dengan penokohannya. Penokohannya tetap seperti itu, namun hanya nama tokohnya yang saya ubah. Saya mengubah nama tokoh tersebut menjadi nama-nama artis Korea karena saya menyukai nama-nama tersebut. Selain itu, saat akan membuat naskah drama, nama yang terpikir oleh saya itu adalah nama-nama artis Korea. Karena selain itu juga saya menjadi lebih tertarik ketika mengerjakan naskah drama tersebut, karena nama tersebut membuat saya mempunyai imajinasi untuk menulis naskah tersebut. Kemudian ada beberapa tokoh yang di dalam cerpen hanya disebutkan atau diceritakan oleh tokoh lain yang saya masukkan ke dalam tokoh ini juga. Tapi dalam naskah drama saya juga tetap tokoh tersebut diceritakan oleh orang lain. Dia tidak mempunyai dialog. Yang pertama itu langsung ada Yeri. Yeri ini tokoh utamanya. Dia ini mempunyai sifat yang baik dan tidak ingin buat orang lain khawatir pada dirinya, namun selalu tersakiti, serta mempunyai sikap yang pantang menyerah dalam menggapai harapannya. Kemudian ada Sobin. Sobin ini merupakan jodohnya Yeri atau tokoh utama prianya, mempunyai sifat yang hampir sama dengan Yeri. Kemudian ada ibunya Yeri, memiliki sifat penyayang, baik dan perhatian. Kemudian ada ayah Yeri, mempunyai sifat yang tegas, penyayang dan perhatian. Kemudian ada Jimin. Nah, Jimin ini sebelumnya tidak mempunyai dialog di dalam cerpen, tetapi saya menambahkan Jimin ini mempunyai dialog di dalam naskah drama saya. Jimin ini adiknya Yeri, mempunyai sifat yang polos dan penyayang. Kemudian ada Kak Namjoon. Sama dengan Jimin, Kak Namjoon di dalam cerpennya tidak mempunyai dialog, tetapi saya menambahkan dialog pada Kak Namjoon dalam naskah drama saya. Dia ini kakaknya Yeri, mempunyai sifat yang perhatian dan penyayang.
Kemudian ada Yejin. Yejin ini merupakan neneknya Sobin. Dia mempunyai sifat yang baik dan sering meledek. Kemudian ada Kondektur Bus, mempunyai sifat yang baik dan sering meledek. Mempunyai sifat yang baik. Salah, maaf ya. Terus yang kedua ada nelayan, mempunyai sifat yang baik karena telah menolong Yeri. Kemudian ada penjaga pantai yang mempunyai sifat baik karena telah menyelamatkan Yeri. Kemudian ada penjaga kasir yang mempunyai sifat baik dan perhatian. Dan ada Kasuga dan Wendy. Nah, Kasuga dan Wendy ini yang seperti saya bilang tadi, mereka ini hanya diceritakan oleh tokoh di dalam cerpen tersebut. Di dalam naskah drama saya juga Kasuga dan Wendy ini hanya diceritakan oleh tokoh saja. Kasuga ini mantan calon suaminya Yeri yang diceritakan memiliki sifat yang brengsek karena telah berselingkuh. Terus ada Wendy. Wendy juga ini sahabatnya Yeri yang telah berkhianat, yang diceritakan punya sifat yang tidak tahu diri karena telah berkhianat. Kemudian ada dokter, mempunyai sifat yang baik dan penolong. Kemudian ada Yontan yang merupakan anjing milik Sobin. Kemudian yang selanjutnya ada dialog. Dialog yang saya gunakan adalah dialog antar tokoh. Sebelumnya dalam cerpen memang ada beberapa dialognya, tetapi saya memasukkan dialog tersebut untuk di naskah drama saya, tapi saya menambahkan dialog yang lain juga. Kemudian ada setting atau latar. Setting atau latarnya ada 3. Yang pertama latar waktu, yang kedua latar tempat, dan yang ketiga latar suasana. Latar waktu ini ada malam hari, pagi hari, sore hari, tengah malam, malam menjelang pagi, dan saat matahari terbit. Kemudian ada latar tempat, di rumah Yeri, di dapur Yeri, di ruang UGD rumah sakit, di ruang rawat inap Yeri, di kamar Yeri, di meja makan rumah Yeri, di terminal Kampung Rambutan, di dalam bus, di kamar penginapan, di pinggir pantai, di toko serba ada, di hutan lindung, di rumah Yejin. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana yang terdapat dalam naskah drama saya itu hampir semuanya menegangkan dan mengharukan, tapi ada membahagiakannya juga. Kemudian bahasa yang digunakan dalam naskah drama saya itu bahasa sehari-hari, karena pada cerpen sebelum saya alihwanakan juga menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Pada naskah drama saya kali ini juga saya menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.